Karena kemarin sempat juga saya lihat di YouTube, Pak, ada dikatakan airsoft bisa dimodif jadi senjata api. Itu benar nggak sih, Pak? Waduh. Hai, gue Irfan Hakim. Ayo, please share, like, and subscribe OSH TV. OSH TV. Hai teman-teman semua, penggiat Airsoft Indonesia, saya Arbi Susilo, Waketum PBFAI, Federasi Airsoft Indonesia. Untuk teman-teman yang berminat dan pengen tahu sebelum terjun ke dunia Airsoft, khususnya di Indonesia, saksikan terus channelnya di OSH TV, OSH TV, selalu, dan subscribe and like. Ingat, subscribe and like itu nggak ngurangin pahala teman-teman, malah tambah berpahala. Oke, support terus Airsofter, maju terus Airsofter, FAI, hora! Semuanya jangan lupa nonton video kita tanding di OSH TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OSH TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Salam Osmania, olahraga, seni, dan hobi. Kembali lagi bersama saya Diki Muhtar dan masih bicara tentang airsoft. Ingat ya, airsoft bukan airgun. Kalau yang kemarin itu udah dijelasin oleh Bapak itu bahwa banyak masyarakat yang salah paham atau mungkin wartawan juga salah paham mengatakan itu airgun, padahal bukan. Nah ini kita langsung tanya ke benar-benar pakarnya. Yang satu ketua umum dari Airsoft Brotherhood Unity, Bapak Boy, dan yang suka main langsung nih sama mainan, itu mainan ya airsoft ya, yaitu Raka ya. Oke, Raka tadi kita udah bicara panjang nih. Terus kita mau nanya lu nih pakai baju loreng-loreng. Nih lu bukan tentara tapi kan? Bukan. Ini apa nih? Kalau misalkan untuk loreng sendiri, kita aturannya kita nggak boleh pakai loreng yang dipakai oleh ini. TNI ataupun Polri. Jadi ini buat main game itu kan? Karena buat main aja. Ini emang kita ngambil loreng dari loreng negara luar, tapi kita tidak ngikutin instansi militer ataupun polisi. Maksudnya berarti Anda tidak mengaku-ngaku bahwa Anda anggota militer, bukan ya? Jadi kayak cosplay ya? Ya hampir mirip kayak cosplay. Karena kalau cosplay kan sudah sering. Nah ini kan lihat kadang-kadang ada helmnya. Terus apa aja sih yang biasa Anda gunakan? Emang main ini perlu sampai serame itu? Tergantung. Ada yang orang yang cuman dia baju biasa aja terus langsung ikut mainnya udah ini. Terus ada yang kayak dia mau impresi kayak US Marine atau dia pengen impresi itu maksudnya kayak cosplay. Oke. Dia ingin menginikan lah, kayak mencoba untuk menjadi mengekspresikan diri mengekspresikan diri sebagai US Marine atau dia mengekspresikan diri sebagai tentara mana. Tapi gitu. Tentunya dengan tadi yang dikatakan unit itu yang tidak mencederai ya untuk airsoft ya. Nah, terus ada kegunaannya kah Anda pakai ini dibanding dengan enggak pada saat sedang bermain airsoft itu? Sebenarnya kegunaannya sih salah satunya kalau misalkan kita di hutan sih, apalagi ini kan loreng ya. Iya, hijau ya. Warnanya hijau. Kita sembunyi, kita nggak bakal kelihatan di situ. Oh iya. Kalau misalnya kita pakai baju biasa bakal lebih kelihatan. Kelihatan ya. Warnanya cerah. Tapi kalau Bapak Boy ini kayaknya kelihatan banget warnanya. Kalau masuk ke hutan udah paling kelihatan. Warnanya cerah soalnya kan, ungu ya. Oh gitu. Jadi ini istilahnya main perang-perangan gitu. Jadi dibagi dua tim. Harus ada misi-misinya. Ada. Apa ada aja? yang dia misi-misinya kayak military simulation. Dia misinya. Jadi kita mengadop strategi militer. Kita main di suatu hutan, kita ada misinya misalkan membebaskan sandera atau kita menjinakkan bom atau bagaimana. Tapi itu dengan mainan semua, dengan unit-unit tadi ya yang dikatakan airsoft gun. Itu berarti kan Anda datang ke suatu tempat tuh, mungkin sekali main 20 orang bawa unit-unit replika senjata gitu kan, replika bener-bener mirip. Itu orang-orang kalau ngeliat nggak takut gitu? Kalau kita sih gimana ya, lebih low profile deh sih, low profile aja. Jadi kita juga udah informasiin misalkan ada keamanan setempat atau Babinsa atau keamanan kayak Babin Kaptipnas gitu. Kita mau main di daerah sini, jadi biar orang juga nggak panik, kaget ya. Tahu-tahu ada tentara datang, ini invasi dari mana? Iya. Tapi itu Anda main tentunya ada semacam organisasi resminya ada ya. Ada ya yang menaungi ya. Nah, ini Bapak Boy kan dari ketua ABU ya. Abu itu salah satu
organisasi yang menaungi itu. Nah, itu kira-kira apa aja sih Pak yang patut anggotanya ikutin dalam bermain airsoft itu? Oke, makasih. Jadi kenalan dulu lah gitu ya. Oh iya. Abu ini dulu belum berbentuk organisasi. Itu 2010 kita kumpul, terus ya kita seperti paguyuban gitu. Kita namakanlah Airsoft Brotherhood Unity. Terus lama-lama kita sadar bahwa airsoft ini kalau begini terus nggak maju, tidak terorganisir, malah banyak sekali disalahgunakan waktu itu. Banyak disalahgunakan. Iya, buat nakut-nakutin dan segala Penodongan macam. pernah Pak? Penodongan. Berapa kali pernah, gitu. Berapa kali pernah, dan itu masuk berita juga. Iya. Jadi kita ini resah, airsofter se-Indonesia bahkan mungkin seluruh dunia resah. Akhirnya kita sadar, kita berorganisasi. 2011 itu resmi, 2012-nya resmi oleh pemerintah karena keluar SK Kementerian Hukum dan HAM-nya. Kita diakui sebagai organisasi yang menaungi airsoft seluruh Indonesia. Oh, berarti ini udah resmi dong Pak sampai Resmi. ke Kemenkumham? Resmi. Karena saya mendapat berita bahwa airsoft itu tidak ada yang meregulasi, Ada. istilahnya ilegal apa. Ada ya kalau airsoft Ya, ya. dan kalau nama Indonesianya kita terdaftarkan Persatuan Persaudaraan Airsoft. Kemudian ya kita didirikan oleh klub sebetulnya, bukan didirikan oleh berbagai macam klub kumpul mendirikan. Nah, regulasi di kita tuh sederhana aja sebetulnya. Itu adalah kesepakatan dari semua airsofter sebetulnya. FPS itu harus antara 300 sampai tidak boleh lebih dari 450, atau kalau sniper itu hanya sampai 500 gitu. Itu kita sepakat, itu menjadi rules. Main itu harus selalu aman, pakai Google. Iya, pakai kacamata itu Harus, ya. itu nomor 1. Saling nggak megang sampelnya. Tapi ini contoh nih ada nih ini. Safety first itu wajib. Ini gimana turuninnya ke bawah nih? Ya, kacanya Nah, ini kayak gini bisa. kacanya Ya? pun juga spesial. Ini kadang-kadang ada yang kacanya getas jadi mudah pecah. Kalau untuk main airsoft itu dia lebih pejal, jadi riskan. Tidak pecah kalau kena, lebih pejal. Dan kenapa ini saudara kita pakai ini? Loreng ya. Dan lebih bagus lagi kalau tangan panjang. Heeh. Jadi kalau kena nggak terlalu perih. Iya. Oh, Salah satunya ini juga. Ya. ada topinya, ada helmnya ya, lengkap ya. Dan Abu ini sendiri udah seluruh Indonesia, wilayah kita menyebutnya regional representatif di hampir 20 provinsi lebih. Dan selain kami juga kan ada Federasi Airsoft Indonesia, ada Porgasi juga, Persatuan Olahraga Airsoft Indonesia. Ini kalau nggak salah FAI nih. FAI ya itu ya. Iya, Code Jadi 12 ini apa? FAI. Iya, iya. Dan ini saya tambahin lagi nih. Iya. Sebetulnya yang pakai beginian, kita mengatakan ini sebetulnya, mohon maaf, ini agak gila nih orangnya. Kenapa? Kenapa? Kenapa, Pak? Ini bukan impresi, ini kita menyebutkan girdu. Ya. Girdu itu seperti hairdo gitu. Ini girdu itu gearnya tuh asli semua. Oh, oke. Percaya nggak Anda bahwa mereka yang memainkan girdu itu mereka tuh bukan sekedar perang ya, tapi ini harus asli, Ya. real. Jadi belinya ya asli dari luar. Bukan barang bohongan ini. Ya, ya, ya. Bahkan helmnya bukan. Kalau Ya. mereka asli. Oke. Itu harganya nggak usah disebut. Kalau disebut nanti keluarganya langsung cut. Jangan lagi ikut-ikutan. Nanti kembali lagi. Yang bohongan cuman unitnya. Iya, unitnya aja. Yang lainnya asli semua. Ngeri nih. Nah, berarti Bapak di Abu ini termasuk yang menaungi orang-orang seperti Raka yang suka main di suatu komplek orang, mengganggu, bikin resah gitu. Termasuk yang menaungi itu ya, Pak ya? Iya, kita memang organisasi yang saya sampaikan tadi sudah sah karena Sudah sah, resmi. ada SK Kementerian Hukum dan HAM. Sudah berapa kali? Kita sudah 2 kali ganti pengurus juga. Oh, oke. Dan kita juga terdaftar di Formi. Sekarang namanya Kormi, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Apa itu tuh, Pak? Itu menaungi seluruh cabang olahraga rekreasi Rekreasi ya. masyarakat. Jadi cabang olahraga rekreasi Hobi itu, ya. Lebih. wah luar biasa. Saya tidak menduga bahwa ternyata Banyak. banyak sekali. Bahkan yang namanya layangan itu Masuk.
Ada Wah, saya mau dong jadi atlet layangan. Gangsing. Gangsing Ada ya? organisasi. Barongsai saya lihat ada. Ini dulu kita suka lihat mainan anak-anak yang bola diikat kayak orang main tenis tuh. Bolanya diikat balik lagi kan. Di Monas. Itu ada organisasinya. Oh. Ada namanya Tonis. 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 Saya juga baru tahu ya. Terkagum-kagum luar biasa. Saya karena di olahraga, Pak. Itu jangan nggak sampai jauh situ aja lah. Kadang-kadang yang benar-benar olahraga nih, kayak saya kan aikidoka juga nih, Pak. Itu nggak ada ininya loh di bawah pemerintahan. Jadi bukannya di KONI ya? Nggak, karena kita nggak ada pertandingannya, Pak. Oh iya betul. Sorry, saya juga aikido soalnya. Oh aikido juga. Nggak ada Pak di KONI. Betul. Tapi kalau karate, taekwondo ada. Itu makanya uniknya, tapi yang lain bisa ada ya, mungkin kedepannya bagus bisa ya. Bisa masuk Formi sebetulnya. Formi apa lagi? Formi beda lagi. Sorry, Formi dengan Kormi itu sama. Dulu namanya Formi. Oh, Formi. Federasi, sekarang menjadi komite. Harusnya bisa masuk Kormi ya. Bisa, karena di Kormi itu kebanyakan itu bukan untuk dipertandingkan, tetapi dia seperti sebuah festival dan lain sebagainya. Tapi emang olahraga ya kan. Nah ini mungkin lah kalau ada Bapak dari Kormi yang mungkin bisa rangkul kita berdua ya Pak sebagai aikidoka ya Pak. Ayo kita masuk ke sana lah. Karena aktivitas saya banyak loh Pak. Contoh 2015 kita ikut Gasuku itu latihan bareng di Jepang. 2017 ada Gasuku di Australia, orang Jepang yang ke Australia. Itu kan kegiatannya tuh nyata gitu loh. Tapi sayang sekali kok kayaknya pemerintah kurang melihat itu gitu. Betul. Sayang. Iya. Oke, kembali lagi nih Pak. Berarti kan ABU yang menaungi. Ada berapa banyak anggota ABU di seluruh Indonesia? Wah, kalau personil itu banyak sekali ya. Karena satu klub aja anggotanya antara 10 kadang 20. Terus yang terdaftar dan terdata sih udah sekitar 80-an klubnya ya, tinggal dikalikan. Jadi ABU itu di bawahnya ada klub-klub lagi, kecil-kecil lagi klub-klub ya, gitu. Karena ABU itu sebetulnya anggotanya bukan orang, tapi klub. Gitu. Mantep Bapak di atas, bawahnya ada klub-klub. Klubnya punya anak buah lagi se-Indonesia gitu ya. Luar biasa nih. Itu saya dengar Pak, kalau di Jepang, kan Jepang termasuk airsoftnya ramai itu Pak. Di mall-mall, di mana? Iya, saya pernah ke mall di Odaiba itu. Mereka tuh ada tempat indoor latihan. Saya dengar katanya gini Pak, betul nggak ya? Jepang ini kan negara yang dempet-dempetan lah, padat gitu kan. Kadang-kadang jumlah polisinya juga sedikit. Dan polisi di sana jarang sekali menembakkan pistolnya. Betul. Karena kejahatan di sana sedikit. Nah, katanya nih karena jarang yang mau jadi militer atau polisi, akhirnya dibuatlah mainan ini banyak dari Jepang ya, Tokyo Marui. Asal muasalnya malah Jepang ya. Katanya untuk bikin semacam lapis duanya tentara katanya. Jadi mereka bisa bermain itu supaya berlatih strategi, berlatih apa. Jadi terbiasa dulu. Betul nggak sih Pak kayaknya? Itu betul sekali. Betul, ya? Karena gini, menghandle unit airsoft itu kan dibentuknya sama 1:1. Dan untuk keamanan safety handlingnya juga sama. Misalnya yang paling penting adalah jari telunjuk atau trigger finger safety. Ini tidak boleh masuk ke trigger kecuali Anda siap untuk menembak dan depan ada sasaran. Jadi semuanya rulesnya sama dengan yang. Jadi istilahnya mentalnya juga dilatih dulu ya. Bahkan naro magazine tuh di daerah safety zone tidak boleh terpasang. Ya ini kan kayak ini kan kosong ya Pak ya. Bawanya harus di gun bag. Nah, terus kenapa tadi bisa dikatakan bahwa kita tuh kalau disuruh perang kita siap? Karena ketika kita bergerak pun ya, jujur kita juga belajar dan bahkan secara tidak langsung dilatih oleh beliau-beliau yang di kesatuan. Kita dilatih cara bergerak, cara masuk ruangan, komunikasinya. That's good thing. Itu dilatih. Sehingga kita mainnya rapi. Kedua, dari itu pun dipertandingkan. Jadi misalnya bergu kita ya. Kalau di ABU kita namanya fire team competition. Satu regu berempat. Di FAI lain lagi mungkin. Tetapi kita bergu ini yang kita hadapi bukan manusia, tapi ada beberapa target tapi dalam ruangan. Jadi kita berperan seperti pasukan khusus breaching ke dalam ruangan. Di situ ada sasaran, kamu harus tembak ke ruangan berikutnya dan itu harus rapi. Itu akan dinilai semua. Gerakannya harus benar. Harus benar. Jadi unit itu tidak boleh mengarah begini, itu semua benar. Harus. Dan di FAI juga begitu. Sama. Dilatih.
Jadi kita kalau lari gitu ya nggak begini, itu ada caranya semua. Ada caranya ya, benar-benar kayak apa namanya? Tactical banget lah ya. Betul, strategis, cara bergeraknya juga. Oh, I see. Oke. Jadi tadi kan Abu ini berarti menaungi juga mereka-mereka yang mau bermain. Nah, ada syarat-syarat tertentu nggak sih Pak supaya bisa bermain airsoft itu? Sebelum bermain kita bicara kepemilikan. Oke, pemilikan. Untuk kepemilikan itu dia harus masuk ke klub dulu. Klub, salah satunya contoh klub di bawahnya Abu itu yang 80-an itu ya. Di bawah Abu, di bawah FAI atau Progresi, silakan. Oke. Anda memilih, pilih aja klubnya yang mana. Setelah masuk klub, tentunya melengkapi syarat lainnya, harus punya SKCK. Oke. Itu kemudian ya persyaratan keterangan diri dan lain sebagainya, berbadan sehat lah gitu ya. Terutama juga ya pikirannya harus sehat. Setelah itu baru bisa mengajukan, apply kita mau beli gitu. Kepemilikan itu kemudian didata di kepolisian. Gitu. Jadi untuk menjadi anggota itu dilengkapi semua. Kalau dia sudah punya, ya untuk menjadi anggota dia harus lengkapi data, SKCK. Kemudian keterangan bebas narkotika, dan tidak penyakit jiwa ya, mungkin ya. Itu yang paling penting gitu. Ini apa namanya, bahaya ya. Jadi persyaratannya demikian. Tapi kalau karena kita di anggotanya adalah klub, maka klub itu harus punya anggaran dasar, penanggung jawabnya jelas, sekretariatnya jelas. Ini legalitasnya sangat jelas ya. Sama mereka juga ketat juga. Iya sama ya. Pasti. Itu katanya unitnya itu ada nomor seri atau ditandain ya? Betul. Digrafir. Digrafir ya. Digrafir di kepolisian masing-masing. Kepolisian masing-masing. Kita mulai di 2000 setelah Perpol, sebelum Perpol ya, sorry. Sebelum Perpol disahkan, kita sudah menginisiasi. Jadi Abu, FAI, Porgasi dan Perbakin. Perbakin juga. Betul, khusus untuk airsoft. Oh, kita jadi punya airsoft bisa digrafir di Perbakin juga atau gimana Mas? Bukan, digrafirnya di kepolisian. Nomornya dari kepolisian. Nomornya di kepolisian. Dari kepolisian. Kita grafirnya di kepolisian. Karena nomor dari polisi. Oke. Didata di sana. Jadi misalnya unitnya M4. Seri apa gitu. Terdata itu punya siapa, alamatnya di mana. Tiap tahun harus diperpanjang. Kalau mau dipindah tangankan harus. Jadi bukan barang liar lagi itu. This is highly regulated ya. Ini betul. Nggak bisa sembarangan dan nah itu saya bingung mau bicarain ya. Berarti kan itu ada kartu anggotanya juga ya, Pak? Ada. Kartu anggotanya jelas berarti kan istilahnya jelas. Itu orang ini punya unit apa aja, siapa. Jelas. Data-datanya nggak sembarangan karena terdata di kepolisian dong. Betul. I see. Soalnya kan yang kemarin viral tuh sebar nggak tahu sih itu punya siapa, tapi muncul diindikasikan kartu anggota seperti itu. Nah Pak, ini pertanyaan yang paling sering saya lihat di Facebook nih Pak, dan di beberapa orang Instagram juga. Kalau ingin memulai untuk bermain airsoft ya, ini airsoft bukan airgun ya. Mulai airsoft kemana? Karena kebanyakan ke FAI, ke Porgasi, ke Abu, tapi mereka bingung Pak kemana. Saya pun termasuk kayak gitu waktu pertama kali mulai main lagi nih Pak. Nah mumpung ada ketua umumnya nih, Bapak mungkin bisa kasih kejelasan ke pemirsa yang ada di sini. Kalau mau bermain itu kemana tepatnya bisa gitu. Bermain dalam arti bergabung. Nyarinya kemana gitu. Karena susah Pak. Kalau ke Abu bisa ke website Abu. Bisa ada websitenya. Mungkin online. Bisa disampaikan Pak ke teman-teman kita di sini. Kalau untuk daftar di Airsoft Brotherhood Unity itu bisa daftar ke website Abu, daftar online di Abu terus Des Indonesia .com. Nanti saya simpan juga di deskripsi jadi Anda bisa lihat dan klik langsung di situ ya. Di situ nanti akan diarahkan ke klub terdekatnya berarti ya Pak ya? Iya. Kalau dia perorangan, ketika dia daftar, ada kolom pasti kan, klub. Oh harus ngisi itu ya? Dia tidak bisa ngisi, maka dia bisa nanya. Dia bisa search di situ. Bagus banget. Klubnya yang ada di sekitar dia tuh apa sih yang terdekat? Dia bisa bergabung ke klub itu, atau kalau dia ada 5 orang atau lebih, mereka bisa bikin klub sendiri. Oh bisa bikin klub sendiri ya. Oh, kalau bingung caranya gimana,
tanya aja, kita pasti bantuin. Oh, luar biasa. Berarti Kita masih bantuin. mudah diakses ya. Ada websitenya, ada data klubnya, ada yang itunya. Oke, terima kasih banyak nih. Ini informasinya yang sangat-sangat bermanfaat. Semoga mungkin bisa clear ya ke depannya, kita bisa membedakan. Karena kemarin sempat juga saya lihat di YouTube, Pak, ada dikatakan airsoft bisa dimodif jadi senjata api. Itu benar nggak sih, Pak? Waduh, itu sangat tidak mungkin. Karena Kenapa? dari bahannya juga udah ini berbeda. Bahannya beda. Kalau senpi itu bahannya kan dia baja khusus ya, casting iron yang dan ini punya daya tahan terhadap ledakan. Karena mesiu. Kalau senpi, airsoft itu kita cuma bisa nahan gas atau getaran ini. Kalau bahasa pasarnya itu bahan itu dari babet. Babet. Ya, babet itu aluminium campur apalah, jadi getas. Jadi kalau ada ledakan pasti Hancur. pecah. Jadi kebayang kalau emang kata orang bisa dimodif, begitu dipakai pecah. Berhitung resiko aja. Aduh, ini makanya nih, ini informasi yang beredar ini selalu salah gitu. Kan kita pernah lihat ya, ada YouTube di menit ke-20 30 gitu sampai dikatakan oh ya ini airsoft dimodif jadi senjata api. Jadi intinya airsoft itu tidak akan bisa mematikan gitu ya, Pak ya. Tidak bisa. Kecuali ditelen kali ya, dimakan ditelen. Kena mata iya. Kena mata ya. Kena mata wah tuh jangan Iya. makanya. Tetaplah ada safety prosedur ya. Itu wajib. Safety utama tuh pasti mata dulu. Mata. Dari mata turun ke hati Ya, ya. Oke guys. Wajib. Itu ya informasi bermanfaat. Jadi tolong kita biasakan untuk klarifikasi dan kita dapatkan langsung informasi dari aslinya, karena kadang-kadang press release-nya pun yang keluar suka berbeda ya, Pak ya. Masih belum bisa membedakan antara airsoft sama airgun gitu kan. Semoga dengan video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga faktual terhadap situasi yang ada ini ya. Oke, terima kasih Pak Boy, Raka udah mampir ke sini. Sama-sama. Dan semoga Anda bisa menyerap informasi berharga ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. OS. Gitu ya. Kalau